Di masa kekuasaan bangsa Romawi atas wilayah Yudea, pada abad pertama sebelum dan sesudah Masehi, masyarakat Yahudi terpecah ke dalam beberapa kelompok yang memiliki pandangan politik, sosial, dan keagamaan yang berbeda. Salah satu kelompok yang menonjol pada masa itu adalah kaum Saduki. Nama mereka diyakini berasal dari kata Zadok, yang merujuk pada seorang imam besar pada zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Keturunan Zadok dianggap memiliki legitimasi untuk memegang jabatan imam besar di Bait Suci di Yerusalem. Oleh sebab itu, Saduki identik dengan kalangan imam dan bangsawan yang memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan keagamaan. Kelompok Saduki memiliki posisi yang sangat kuat dalam struktur sosial dan politik. Mereka menguasai jabatan-jabatan tinggi di Bait Suci, memegang kendali atas urusan persembahan, pengelolaan kurban, dan tata ibadah resmi. Kehidupan mereka banyak terpusat di Yerusalem, bukan di desa-desa atau wilayah pinggiran. Secara umum, Saduki merupakan golongan aristokrat yang memiliki kekayaan, tanah, dan hubungan erat dengan penguasa Romawi. Kedekatan mereka dengan pemerintah Romawi menjadikan kelompok ini cenderung bersikap pragmatis dalam urusan politik, menghindari pemberontakan bersenjata, dan berusaha menjaga stabilitas yang menguntungkan kedudukan mereka. Dalam hal ajaran, Saduki memiliki pandangan yang berbeda dengan kelompok Yahudi lain seperti Farisi. Mereka hanya mengakui Taurat tertulis, yaitu 5 kitab pertama yang diyakini sebagai hukum yang diberikan kepada Musa. Saduki menolak otoritas tradisi lisan yang dipegang oleh kelompok Farisi. Akibatnya, interpretasi hukum mereka cenderung lebih kaku dan literal. Selain itu, Saduki tidak mempercayai konsep kebangkitan orang mati, kehidupan setelah kematian, atau keberadaan malaikat dan roh sebagaimana diyakini oleh kelompok lain. Bagi Saduki, fokus utama agama adalah pemeliharaan hukum Taurat tertulis dan pelaksanaan ritual di Bait Suci sebagai pusat ibadah. Kedudukan mereka mulai goyah ketika ketegangan antara bangsa Yahudi dan Romawi semakin memuncak. Pemberontakan besar melawan Romawi pada tahun 70 Masehi berakhir dengan kehancuran Bait Suci di Yerusalem. Karena kekuasaan dan peran Saduki sangat bergantung pada keberadaan Bait Suci, kehancuran itu sekaligus mengakhiri pengaruh mereka. Tanpa Bait Suci, tidak ada lagi jabatan imam besar yang mereka monopoli, dan sumber legitimasi mereka lenyap. Setelah peristiwa itu, kelompok Saduki menghilang dari catatan sejarah sebagai kekuatan sosial maupun keagamaan. Dengan demikian, Saduki adalah kelompok yang mewakili lapisan elit dalam masyarakat Yahudi kuno, yang kekuasaannya bertumpu pada institusi Bait Suci dan hubungan erat dengan penguasa asing. Pandangan mereka yang konservatif terhadap Taurat tertulis dan sikap pragmatis dalam politik membedakan mereka dari kelompok-kelompok Yahudi lain pada zamannya. Namun, ketergantungan mutlak pada struktur keagamaan yang rapuh menjadikan mereka rentan, hingga akhirnya lenyap bersama runtuhnya pusat ibadah yang menjadi jantung kehidupan mereka. Setelah kehancuran Bait Suci di Yerusalem yang dikenal sebagai pusat keagamaan dan simbol persatuan bangsa Yahudi, keberadaan kaum Saduki benar-benar meredup. Sebelum peristiwa itu, mereka memiliki pengaruh yang sangat luas, bukan hanya dalam urusan keagamaan, tetapi juga dalam urusan pemerintahan sipil di bawah kekuasaan Romawi. Hubungan mereka dengan gubernur-gubernur Romawi membuat mereka sering berada di posisi yang dapat mengatur kebijakan pajak, pengelolaan tanah, bahkan memengaruhi pengangkatan imam besar yang secara resmi diakui oleh penguasa. Namun, hubungan erat dengan Romawi juga menjadi salah satu sebab mengapa mereka kehilangan simpati dari sebagian besar masyarakat Yahudi biasa. Ketika ketidakpuasan terhadap pajak yang berat dan penindasan Romawi meningkat, kaum Saduki dianggap sebagai pihak yang terlalu kompromistis. Mereka dipandang lebih mementingkan kestabilan politik demi menjaga posisi dan kekayaan sendiri daripada memperjuangkan kebebasan bangsa. Hal ini membuat mereka kerap berselisih dengan kelompok yang lebih keras seperti kaum Zelot yang mengusung perlawanan bersenjata. Secara sosial, Saduki juga dikenal sebagai kelompok yang lebih tertutup. Anggota mereka sebagian besar berasal dari keluarga imam dan kalangan bangsawan Yerusalem, sehingga keanggotaan tidak terbuka untuk masyarakat luas. Pola hidup mereka mencerminkan kemewahan, dengan rumah-rumah megah di wilayah kota yang dekat dengan Bait Suci. Mereka memiliki akses ke pendidikan hukum Taurat tertulis yang lebih baik dibanding rakyat biasa, namun cenderung membatasi penafsiran hukum agar tidak keluar dari teks asli. Keberadaan mereka di dalam Sanhedrin, lembaga dewan tertinggi Yahudi pada masa itu, menjadi salah satu sumber kekuatan politik.
Sanhedrin terdiri dari perwakilan berbagai kelompok, tetapi posisi imam besar yang hampir selalu berasal dari golongan Saduki memberi mereka kendali dalam keputusan-keputusan penting. Akan tetapi, sifat mereka yang berpegang teguh pada Taurat tertulis tanpa menerima tradisi lisan membuat perdebatan dengan kaum Farisi sering memanas. Farisi lebih dekat dengan rakyat karena menerima ajaran yang dapat diadaptasi dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan Saduki tetap memusatkan agama pada ritus dan hukum formal. Setelah tahun 70 Masehi, ketika Bait Suci dihancurkan dan Sanhedrin kehilangan pengaruh, tidak ada lagi struktur yang dapat menopang eksistensi Saduki. Mereka tidak memiliki jaringan pendidikan atau tradisi lisan yang bisa diwariskan seperti halnya Farisi, yang justru bertahan dan menjadi dasar bagi Yudaisme rabbinik. Oleh sebab itu, nama Saduki secara perlahan menghilang dari sejarah. Sisa-sisa pengaruh mereka hanya tercatat dalam naskah-naskah kuno dan catatan sejarawan pada masa itu tanpa jejak kelompok penerus yang jelas. Hilangnya Saduki menjadi contoh bagaimana sebuah kelompok yang terlalu bergantung pada institusi fisik dapat runtuh bersama hilangnya institusi tersebut. Mereka pernah memegang kekuasaan tertinggi di antara bangsa Yahudi, namun kekuatan itu rapuh karena bertumpu pada satu pilar, yaitu Bait Suci. Ketika pilar itu runtuh, seluruh bangunan kekuasaan mereka ikut hancur tanpa sempat berdiri kembali. Pada masa puncak kejayaan mereka, kaum Saduki tidak hanya mengendalikan urusan keagamaan di Bait Suci, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat Yahudi dan kekuasaan Romawi. Romawi memanfaatkan keberadaan mereka untuk menjaga ketertiban di Yerusalem, sedangkan Saduki memanfaatkan perlindungan Romawi untuk mempertahankan posisi mereka di puncak hierarki sosial. Hubungan saling menguntungkan ini membuat Saduki jarang sekali terlibat dalam konflik terbuka melawan penguasa, bahkan ketika ketidakpuasan rakyat terhadap penindasan politik semakin memuncak. Dalam kehidupan sehari-hari, Saduki hidup dengan gaya aristokrat. Rumah-rumah mereka terletak di kawasan strategis yang dekat dengan Bait Suci, dibangun dari batu berkualitas tinggi dan dihiasi ukiran halus. Mereka mempekerjakan banyak pelayan, memiliki akses ke perdagangan luar negeri, dan sering terlibat dalam pengelolaan ladang-ladang subur di sekitar Yudea. Kekayaan ini membuat mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan harga barang, upah pekerja, serta dalam pembagian hasil pertanian. Namun, kemewahan dan jarak sosial yang mereka pertahankan justru memperdalam jurang antara Saduki dan rakyat biasa. Kelompok-kelompok Yahudi lain, terutama Farisi, lebih dekat dengan kehidupan rakyat dan berperan sebagai penafsir hukum yang fleksibel, membuat mereka lebih dicintai. Di mata rakyat, Saduki kerap dianggap kaku, eksklusif, dan hanya memikirkan kepentingan sendiri. Pandangan teologis Saduki juga berpengaruh terhadap perpecahan ini. Penolakan mereka terhadap kehidupan setelah kematian, kebangkitan orang mati, dan keberadaan malaikat dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai ajaran yang dingin dan kurang memberi harapan rohani. Mereka memusatkan agama pada pemeliharaan hukum dan ritual Bait Suci, sehingga ketika Bait Suci hancur, inti ajaran mereka ikut kehilangan makna. Peristiwa kehancuran Bait Suci oleh pasukan Romawi pada tahun 70 Masehi merupakan pukulan yang tak dapat mereka pulihkan. Bait Suci bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial Saduki. Semua sumber kekuatan mereka, jabatan imam, pengelolaan persembahan, kekayaan dari perdagangan di halaman Bait Suci, hilang dalam sekejap. Mereka tidak memiliki struktur alternatif untuk mempertahankan komunitas atau ajaran mereka, karena ajaran mereka terlalu terikat pada ritual yang hanya bisa dilakukan di Bait Suci. Setelah peristiwa itu, nama Saduki mulai hilang dari catatan sejarah yang berfokus pada perkembangan bangsa Yahudi. Tidak ada catatan tentang upaya mereka membentuk kembali kelompok atau mendirikan pusat ajaran baru. Tidak ada murid atau penerus yang melanjutkan ajaran mereka secara resmi. Sebagian mungkin berbaur dengan masyarakat umum, sebagian lainnya mungkin mencari perlindungan di wilayah lain di bawah kekuasaan Romawi. Namun, sebagai kelompok yang terorganisir, Saduki benar-benar lenyap. Kisah Saduki meninggalkan pelajaran penting dalam sejarah Yahudi kuno. Kekuatan yang bertumpu pada satu pusat fisik tanpa jaringan ajaran yang hidup dalam masyarakat tidak akan mampu bertahan ketika pusat itu hancur. Berbeda dengan Farisi yang memiliki tradisi lisan dan sistem pendidikan yang bisa dibawa kemana saja, Saduki kehilangan seluruh identitasnya begitu Bait Suci tidak lagi berdiri.
Asal mula kaum Saduki dapat ditelusuri ke masa setelah bangsa Yahudi kembali dari pembuangan di Babilonia ketika bait suci kedua dibangun di Yerusalem. Pada periode ini, struktur keimaman menjadi pusat pemerintahan keagamaan dan politik. Keturunan Imam Tsadok yang pada masa Raja Daud dan Raja Salomo dipercaya sebagai imam yang sah, mulai memegang peranan penting. Dari keturunan inilah muncul kelompok bangsawan religius yang kelak dikenal sebagai Saduki. Pada tahap awal, peran mereka sangat dihormati karena dianggap menjaga kemurnian ibadah di bait suci. Mereka bertugas memastikan setiap kurban dilakukan sesuai hukum Taurat tertulis, menjaga kesucian ruang ibadah, dan mengatur tata cara perayaan hari-hari besar seperti Paskah Yahudi, Hari Raya Roti Tidak Beragi, dan Hari Pendamaian. Posisi ini membuat mereka memiliki pengaruh yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga administratif dan ekonomi. Sebab banyak urusan keuangan umat berpusat di bait suci. Seiring berjalannya waktu, kekayaan dan pengaruh politik yang mereka nikmati membentuk identitas baru. Dari penjaga kemurnian ibadah menjadi elit aristokrat kota Yerusalem. Mereka mulai mengembangkan hubungan erat dengan penguasa asing, mulai dari pengaruh bangsa Yunani pada masa kekuasaan Seleukid hingga pengaruh bangsa Romawi setelah Yudea jatuh ke dalam kendali Kekaisaran Roma. Hubungan ini memberi keuntungan bagi Saduki dalam bentuk perlindungan, kebebasan mengatur urusan internal, dan peluang memperkaya diri melalui perdagangan yang terkait dengan aktivitas bait suci. Namun, fondasi keagamaan mereka yang hanya mengakui Taurat tertulis membuat mereka berbeda tajam dengan kelompok-kelompok Yahudi lain yang mulai berkembang pada masa itu. Kelompok Farisi mengembangkan tradisi lisan, Eseni hidup dengan disiplin ketat dan terpisah dari kehidupan kota, sementara kaum Zelot mengusung perlawanan bersenjata. Saduki menempuh jalan berbeda. Mereka tidak terlibat dalam pemberontakan, tetapi memilih jalur diplomasi dan kompromi dengan penguasa. Pilihan ini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka mampu mempertahankan bait suci dan posisi mereka selama beberapa dekade. Di sisi lain, sikap ini menumbuhkan citra sebagai pengkhianat di mata sebagian rakyat yang memimpikan kebebasan penuh dari pengaruh asing. Ketika gejolak perlawanan terhadap Romawi meletus pada pertengahan abad pertama Masehi, Saduki berada di posisi yang sulit. Mereka tidak memiliki kekuatan militer yang berarti, dan pengaruh mereka di mata rakyat telah terkikis oleh reputasi sebagai kaum yang terlalu dekat dengan penguasa asing. Puncak kehancuran datang ketika pasukan Romawi menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Api yang membakar bait suci tidak hanya menghanguskan bangunan fisiknya, tetapi juga menghancurkan pilar utama kekuasaan Saduki. Tanpa bait suci, jabatan imam besar kehilangan makna, sistem ekonomi berbasis persembahan terhenti, dan otoritas mereka lenyap. Tidak seperti Farisi yang memiliki jaringan pendidikan dan pusat belajar hukum Taurat di berbagai wilayah, Saduki tidak memiliki mekanisme untuk mempertahankan ajaran mereka di luar Yerusalem. Dalam dekade-dekade berikutnya, nama Saduki hanya hidup dalam catatan para sejarawan kuno dan teks-teks yang ditulis oleh lawan-lawan teologis mereka. Mereka tidak meninggalkan penerus, tidak mendirikan pusat ibadah baru, dan tidak membentuk tradisi yang dapat diwariskan. Hilangnya mereka sepenuhnya dari sejarah menjadi bukti bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi dengan dukungan dari rakyat dan fleksibilitas ajaran akan mudah runtuh ketika menghadapi guncangan besar. Setelah kembali dari pembuangan Babilonia dan membangun kembali bait suci kedua, masyarakat Yahudi hidup di bawah pengaruh politik kekuatan asing. Pada awalnya, mereka berada di bawah pengaruh Kekaisaran Persia, lalu Yunani, dan akhirnya Romawi. Dalam setiap periode itu, posisi imam besar menjadi pusat kendali masyarakat Yahudi, sebab selain memimpin ibadah, ia juga menjadi perwakilan resmi bangsa Yahudi di hadapan penguasa asing. Dari sinilah kaum Saduki mulai menempati posisi penting, karena mereka berasal dari garis keturunan imam yang dianggap sah dan murni, yaitu garis keturunan Tsadok. Pada tahap awal keberadaan mereka, Saduki benar-benar berperan sebagai penjaga kesucian hukum Taurat tertulis. Mereka memastikan setiap upacara keagamaan di bait suci dilakukan sesuai aturan, mengawasi proses persembahan korban, dan menjaga kemurnian tempat suci. Akan tetapi, semakin banyak kekuasaan politik yang mereka genggam, semakin besar pula jarak mereka dengan rakyat.
Kedudukan mereka bukan hanya religius, tetapi juga administratif, karena Bait Suci menjadi pusat ekonomi yang mengelola pajak, persembahan, dan perdagangan hewan kurban. Masa pemerintahan Romawi memperkuat dominasi Saduki. Romawi memahami bahwa mengendalikan imam besar berarti mengendalikan rakyat Yahudi, sehingga pemilihan imam besar seringkali melibatkan persetujuan gubernur Romawi. Saduki, yang lebih memilih stabilitas daripada perlawanan, menjaga hubungan baik dengan Romawi untuk mempertahankan kedudukan. Sikap ini membawa keuntungan jangka pendek berupa keamanan dan kelangsungan Bait Suci, tetapi memunculkan kecurigaan dan kebencian dari kelompok Yahudi yang lebih radikal. Perbedaan pandangan dengan kelompok Farisi semakin mencolok. Farisi mengembangkan hukum dan tradisi yang dapat diterapkan di berbagai lapisan masyarakat, sementara Saduki tetap membatasi diri hanya pada hukum Taurat tertulis. Farisi mengajarkan harapan akan kebangkitan di masa depan, sedangkan Saduki menolak gagasan itu sama sekali. Farisi memiliki jaringan guru dan murid di banyak tempat, sedangkan Saduki hanya berpusat di Yerusalem. Semua ini membuat Saduki semakin bergantung pada keberadaan Bait Suci sebagai sumber identitas dan kekuasaan. Pemberontakan besar Yahudi melawan Romawi yang dimulai pada tahun 66 Masehi menjadi titik balik. Saduki yang sejak awal enggan terlibat dalam pemberontakan akhirnya ikut terdampak ketika pasukan Romawi mengepung Yerusalem. Selama pengepungan, perpecahan internal di antara kelompok Yahudi justru melemahkan pertahanan kota. Saduki yang kehilangan dukungan dari rakyat tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan posisi mereka. Kehancuran Bait Suci pada tahun 70 Masehi adalah akhir dari segalanya bagi Saduki. Tanpa Bait Suci, seluruh alasan keberadaan mereka lenyap. Tidak ada lagi kurban harian, tidak ada lagi imam besar, tidak ada lagi pusat kekuasaan di Yerusalem yang bisa mereka kuasai. Sisa-sisa kelompok ini mungkin menyebar ke wilayah lain, tetapi tanpa struktur dan ajaran yang dapat bertahan di luar konteks Bait Suci, mereka memudar dari sejarah. Beberapa abad kemudian, nama Saduki hanya ditemukan dalam tulisan para sejarawan, seperti Yosefus, dan dalam literatur Yahudi yang ditulis oleh kelompok lain. Gambaran mereka dalam teks-teks itu seringkali bersifat kritis, karena ditulis oleh pihak yang berseberangan pandangan. Namun, dari catatan yang tersisa, terlihat jelas bahwa Saduki pernah menjadi kekuatan yang mendominasi kehidupan keagamaan dan politik Yahudi, sebelum hilang sama sekali bersama runtuhnya pusat kekuasaan yang mereka bangun. Sejak awal abad pertama Masehi, posisi kaum Saduki mulai menghadapi tekanan dari beberapa arah. Dari sisi politik, dominasi Romawi di Yudea semakin kuat. Gubernur-gubernur yang diangkat Roma tidak segan mencampuri urusan internal bangsa Yahudi, termasuk dalam penentuan imam besar. Jabatan ini yang dulunya diwariskan seumur hidup kini seringkali diubah sesuai kepentingan politik, sehingga otoritas keagamaan Saduki secara perlahan melemah. Dari sisi sosial, kemewahan hidup para pemimpin Saduki semakin mencolok dibandingkan kondisi rakyat kebanyakan. Kesenjangan ini menimbulkan ketidakpercayaan. Ketika rakyat mulai mengalami kesulitan akibat pajak berat dan kekacauan ekonomi, Saduki dianggap tidak hadir untuk membela kepentingan mereka. Sebaliknya, kelompok Farisi yang tersebar di berbagai wilayah dan terlibat langsung dalam kehidupan rakyat berhasil mengisi ruang kosong dalam kepemimpinan moral yang ditinggalkan Saduki. Dari sisi teologi, penolakan Saduki terhadap tradisi lisan, kehidupan setelah kematian, dan keberadaan malaikat membuat ajaran mereka kurang memberikan harapan di tengah situasi krisis. Di masa sulit, rakyat mencari penghiburan spiritual dan keyakinan akan keadilan di masa depan. Pandangan Saduki yang terlalu berfokus pada ritual Bait Suci tidak mampu memenuhi kebutuhan emosional dan rohani masyarakat yang berada di bawah tekanan politik dan militer. Ketegangan ini memuncak saat pemberontakan Yahudi melawan Romawi pecah pada tahun 66 Masehi. Kota Yerusalem terbelah menjadi faksi-faksi yang saling bersaing. Kaum Zelot dan kelompok radikal lainnya memandang Saduki sebagai penghalang perjuangan, bahkan sebagai kolaborator Romawi. Bentrokan di dalam kota sendiri memperlemah pertahanan terhadap pengepungan Romawi. Dalam situasi ini, Saduki kehilangan pengaruhnya bahkan sebelum Bait Suci jatuh. Ketika pasukan Romawi akhirnya memasuki Yerusalem dan membakar Bait Suci pada tahun 70 Masehi, itu bukan hanya tragedi keagamaan, tetapi juga pukulan telak terhadap struktur kekuasaan yang dibangun Saduki selama berabad-abad.
Seluruh dasar keberadaan mereka, jabatan imam, ritus kurban, pusat ibadah, kekuasaan administratif, lenyap dalam satu peristiwa. Tidak ada rencana cadangan, tidak ada pusat alternatif, dan tidak ada komunitas luar yang siap menampung ajaran mereka. Setelah kehancuran itu, Saduki tidak lagi disebut sebagai kelompok aktif dalam catatan sejarah. Sebagian anggota mereka mungkin berasimilasi ke kelompok Yahudi lain atau meninggalkan Yudea. Tetapi, sebagai sebuah identitas kolektif, mereka punah. Yudaisme pasca Bait Suci berkembang di bawah pengaruh Farisi, yang mengubah hukum dan ibadah agar dapat dipraktikkan tanpa Bait Suci, sehingga mereka menjadi fondasi bagi tradisi Yudaisme rabbinik yang bertahan hingga kini. Dengan demikian, lenyapnya Saduki bukan hanya akibat kekerasan Romawi, tetapi juga karena mereka membangun kekuasaan yang terlalu terpusat pada satu institusi fisik, tanpa mengembangkan jaringan sosial, ajaran fleksibel, atau dukungan luas dari rakyat. Kisah ini menjadi salah satu bab penting dalam sejarah Yahudi kuno tentang rapuhnya kekuasaan yang tidak berakar dalam masyarakat. Setelah menghilangnya Saduki dari panggung sejarah, pengetahuan kita tentang mereka terutama bersumber dari catatan sejarawan seperti Josephus Flavius dan dari teks-teks Yahudi yang ditulis oleh kelompok lain, khususnya Farisi. Karena sumber-sumber ini berasal dari pihak yang sering berselisih dengan Saduki, gambaran yang tersisa kerap berwarna kritik atau bahkan bias. Meski demikian, dari berbagai catatan tersebut dapat disusun potret yang cukup jelas. Saduki adalah golongan aristokrat keimaman yang memusatkan ajaran pada Taurat tertulis, menolak tradisi lisan, tidak mempercayai kebangkitan orang mati, dan menolak konsep keberadaan malaikat atau roh sebagai bagian dari keyakinan mereka. Secara politik, mereka adalah kaum pragmatis yang mengutamakan stabilitas dan hubungan baik dengan penguasa asing, baik pada masa Yunani maupun Romawi. Strategi ini memang menjaga Bait Suci tetap berfungsi untuk beberapa waktu, tetapi pada akhirnya membuat mereka kehilangan dukungan rakyat. Sebaliknya, kelompok Farisi justru berkembang karena memiliki jaringan guru dan murid di seluruh wilayah, sehingga ketika Bait Suci hancur, mereka mampu menyesuaikan ajaran dan tetap mempertahankan identitas. Warisan terbesar Saduki justru bukan pada ajaran yang mereka bawa, melainkan pada pelajaran sejarah yang ditinggalkan, bahwa sebuah kekuasaan atau institusi keagamaan yang bergantung pada satu pusat fisik, tanpa membangun keterikatan langsung dengan rakyat dan tanpa ajaran yang fleksibel, akan mudah lenyap ketika pusat tersebut runtuh. Hal ini menjadikan kisah Saduki sebagai contoh klasik tentang rapuhnya struktur kekuasaan yang tidak memiliki akar di luar lingkup elit. Di sisi lain, keberadaan Saduki selama berabad-abad juga menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok yang sangat terampil dalam menjaga posisi dan bernegosiasi dengan kekuatan yang lebih besar. Kemampuan ini tidak boleh diremehkan, karena di tengah situasi politik yang penuh ancaman, bertahan selama itu merupakan pencapaian tersendiri. Namun, ketika situasi berubah drastis dan pilar kekuasaan mereka hancur, mereka tidak memiliki sistem cadangan yang bisa menopang kelangsungan hidup kelompok. Pada akhirnya, Saduki hilang, tanpa meninggalkan penerus yang melanjutkan identitas dan ajaran mereka. Nama mereka kini hanya muncul dalam teks-teks sejarah dan diskusi akademis, menjadi salah satu fragmen penting dalam mosaik besar sejarah Yahudi kuno. Walaupun mereka telah lama punah, kisahnya tetap hidup sebagai peringatan dan bahan kajian bagi sejarawan, teolog, dan siapa saja yang tertarik pada dinamika kekuasaan, agama, dan hubungan antara elit dengan rakyat. Kisah Saduki dimulai dari garis keturunan imam yang sah menurut tradisi bangsa Yahudi. Mereka lahir dari lingkaran Bait Suci, berkembang menjadi pemegang otoritas tertinggi dalam urusan keagamaan, dan perlahan menjelma menjadi elit aristokrat yang mengendalikan pusat kehidupan politik dan ekonomi di Yerusalem. Selama berabad-abad, mereka menjaga posisi ini melalui perpaduan antara kekuasaan keimaman, kendali administratif, dan diplomasi dengan penguasa asing. Namun, kekuatan mereka berdiri di atas pondasi yang rapuh. Seluruh identitas, ajaran, dan legitimasi Saduki bertumpu pada keberadaan Bait Suci. Mereka tidak membangun tradisi pendidikan dan penafsiran hukum yang dapat bertahan di luar tembok Yerusalem, tidak menanamkan ajaran yang fleksibel untuk menghadapi perubahan zaman.
dan tidak membangun hubungan erat dengan rakyat di luar lingkaran elit kota. Ketika gelombang pemberontakan Yahudi melawan Romawi meletus, posisi Saduki yang terlalu dekat dengan kekuasaan asing membuat mereka kehilangan simpati rakyat. Dalam pengepungan Yerusalem, mereka tidak memiliki kekuatan massa maupun dukungan militer yang cukup. Dan ketika Bait Suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi, kekuasaan mereka runtuh seketika. Tanpa pusat ibadah, tanpa jabatan imam besar, dan tanpa sistem ajaran yang bisa berpindah tempat, Saduki punah dari sejarah. Warisan mereka bukanlah ajaran yang bertahan, melainkan pelajaran sejarah. Kekuasaan yang hanya berakar di puncak tanpa menjejak di tanah tempat rakyat hidup tidak akan bertahan lama ketika badai perubahan datang. Saduki adalah simbol kekuasaan yang besar namun rapuh, gemerlap namun bergantung pada satu pilar tunggal yang pada akhirnya runtuh. Kini, Saduki hanya hidup dalam lembaran-lembaran catatan kuno dan penelitian para sejarawan. Mereka menjadi bagian dari mozaik sejarah Yahudi kuno yang membentuk pemahaman kita tentang hubungan antara agama, politik, dan masyarakat pada masa itu. Dan meskipun nama mereka telah lama hilang dari kehidupan nyata, kisah mereka tetap menjadi cermin yang mengingatkan bahwa kejayaan tanpa fondasi yang kokoh di hati rakyat hanyalah bayang yang akan pudar bersama waktu. Saduki tidak lahir di ruang hampa sejarah. Mereka muncul di tengah pergolakan besar yang membentuk wajah bangsa Yahudi setelah masa pembuangan di Babilonia. Pembangunan kembali Bait Suci kedua di Yerusalem bukan hanya proyek keagamaan, melainkan juga pernyataan politik bahwa identitas bangsa kembali berpusat pada hukum dan ibadah yang terpusat. Dari sinilah Saduki menemukan panggungnya, sebab mereka adalah pewaris langsung garis keimaman yang memegang kunci kesucian Bait Suci. Pada masa itu, Yudea berada di persimpangan dunia. Pengaruh budaya Persia, Yunani, dan akhirnya Romawi masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Setiap penguasa membawa aturan, bahasa, dan politik baru. Saduki, dengan posisi mereka di Bait Suci, harus memainkan peran ganda. Menjaga kemurnian hukum Taurat tertulis sekaligus menavigasi hubungan yang rumit dengan kekuatan asing yang silih berganti berkuasa. Dalam hal ini, mereka berhasil mempertahankan kestabilan selama berabad-abad. Sebuah pencapaian yang jarang dibicarakan, namun patut dicatat. Akan tetapi, sejarah besar sering menguji setiap kekuatan yang berdiri di puncak. Saduki diuji bukan hanya oleh tekanan luar, tetapi juga oleh perubahan di dalam bangsanya sendiri. Munculnya kelompok-kelompok seperti Farisi, Eseni, dan Zelot menandakan bahwa masyarakat Yahudi mulai mencari alternatif dalam memahami hukum, ibadah, dan harapan akan masa depan. Saduki memilih bertahan pada bentuk asli hukum Taurat tertulis, menolak mengadaptasi ajaran mereka untuk mengakomodasi kebutuhan rohani yang berkembang di tengah rakyat. Puncak tantangan datang dengan pemberontakan melawan Romawi. Saat Yerusalem terkepung dan rakyat menjerit di tengah kelaparan, posisi kompromistis Saduki menjadi bumerang. Mereka tidak lagi dianggap sebagai pelindung Bait Suci, melainkan sebagai simbol sistem lama yang gagal. Saat api membakar Bait Suci, itu bukan hanya akhir dari sebuah bangunan, tetapi pemusnahan pusat gravitasi seluruh identitas Saduki. Setelah itu, Saduki menghilang dari panggung sejarah. Tidak ada tradisi lisan yang mereka wariskan, tidak ada pusat ajaran yang mereka dirikan di luar Yerusalem, dan tidak ada penerus yang menghidupkan kembali nama mereka. Yang tersisa hanyalah fragmen-fragmen kisah dalam tulisan para sejarawan dan lawan-lawan teologis mereka. Meski demikian, dari puing-puing sejarah itulah kita belajar bahwa kejayaan yang tidak menanamkan akar di tanah masyarakat luas hanyalah istana di udara, indah untuk sementara, tetapi mudah hilang saat badai datang. Dengan begitu, kisah Saduki bukan sekadar catatan tentang kelompok yang pernah berkuasa, melainkan juga cermin bagi setiap kekuatan di sepanjang sejarah manusia, bahwa kekuasaan memerlukan keseimbangan antara pusat yang kokoh dan jaringan yang hidup di hati rakyat. Tanpa itu, kejayaan hanya akan menjadi kenangan. Di masa hidupnya, Saduki tidak sendirian dalam membentuk arah kehidupan keagamaan dan politik bangsa Yahudi. Mereka berada di tengah peta kompleks yang diwarnai oleh keberadaan beberapa kelompok besar dengan pandangan berbeda. Kelompok Farisi adalah lawan ideologis utama Saduki. Farisi menerima tidak hanya Taurat tertulis,
tetapi juga tradisi lisan yang mereka yakini sebagai penafsiran sah hukum-hukum tersebut. Mereka percaya pada kebangkitan orang mati, kehidupan setelah kematian, dan keberadaan malaikat. Farisi tersebar luas di berbagai kota dan desa, memiliki jaringan guru yang mengajar di rumah-rumah ibadah lokal. Mereka dekat dengan rakyat sehingga memiliki basis dukungan yang kuat. Perbedaan ini membuat hubungan antara Saduki dan Farisi sering dipenuhi perdebatan teologis dan benturan politik. Kelompok Esseni mengambil jalan yang sama sekali berbeda. Mereka memisahkan diri dari kehidupan kota, membentuk komunitas tertutup di daerah-daerah terpencil, dan hidup dengan disiplin ketat. Esseni menolak korupsi yang mereka lihat di bait suci, termasuk yang mereka kaitkan dengan Saduki. Menurut keyakinan mereka, bait suci telah ternoda oleh kolaborasi dengan penguasa asing, sehingga ibadah sejati hanya mungkin dilakukan di luar sistem resmi. Kelompok Zelot mewakili sayap paling radikal. Mereka percaya bahwa kekuasaan asing harus diusir dengan kekuatan bersenjata. Bagi Zelot, Saduki adalah penghalang perjuangan kemerdekaan karena terlalu dekat dengan Romawi. Ketika pemberontakan melawan Romawi pecah, kelompok ini memegang peranan besar dalam pertempuran di Yerusalem, seringkali bertentangan dengan Saduki yang mengutamakan kompromi.